Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan terhadap anak kembali menyita perhatian publik di mana ini ada seorang bocah berusia 7 tahun yang diduga kuat mengalami kekerasan fisik dan ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan narasumber, diantaranya ada Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, AKBP Dr. Charles Siagian, dan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian PPA, Ibu Ciput Eka Purwanti. Dan kami sambil menunggu kedatangan Ibu Ciput melalui sambungan Zoom, kita ke Bapak Dr. Charles terlebih dahulu. Pak Dokter, mungkin boleh disampaikan terkait dengan update terkini kondisi anak korban seperti apa, Pak? Kalau tidak salah, kemarin sudah sempat menjalani operasi pertama ya, Pak? Ya, betul, Mbak. Kami melaporkan keadaan pasien anak MK pada hari Sabtu kemarin pukul 08.00 telah dilaksanakan tindakan operasi pada pasien. Operasi dilakukan untuk melakukan tindakan pencucian luka di lengan kanan atas. Pencucian luka tersebut juga untuk membersihkan tulang, karena sebelumnya Mbak keadaannya tulangnya keluar dari kulit di lengan atas, kemudian dibersihkan. Ada beberapa bagian dari tulang yang harus dibuang karena sudah terinfeksi, kemudian dibersihkan, kemudian difiksasi dengan dilakukan pemasangan pen. Saat ini kondisi pasien sudah stabil, Mbak. Pasien sudah bisa tersenyum, ya. Namun memang saat ini kontak dengan pasien masih belum terlalu baik karena pasien cenderung diam. Demikian, Mbak. Baik, kemudian untuk rencana ke depannya apakah akan ada dilakukan operasi lanjutan, Pak? Karena kan sepertinya dari apa yang Anda sampaikan kondisinya cukup parah ya, Pak ya? Betul, Mbak. Sebenarnya kondisi yang membuat ini parah karena pasien ini datang dengan berat badan 7 kilo, ulangi 11 kilo, tinggi badan 111. Pasien saat ini usia 7 tahun dan dengan berat badan 11 kilo itu sama seperti pasien di usia 2-3 tahun. Jadi sangat-sangat kurang sekali, Mbak, dibandingkan seusianya. Hal ini tentunya memperburuk keadaan, dan di dalam pemeriksaan kami juga didapatkan ada luka bakar, diduga bekas luka bakar sehingga menyebabkan kekakuan pada wajahnya, Mbak. Diduga luka bakar yang lama, kemudian ada juga luka di lutut kanan pasien, dan ada juga luka di dagu pasien, di mana luka tersebut masih terbuka, Mbak, sampai akar giginya pun masih terlihat. Dan rencana tindakan berikutnya memang yang pertama tentunya untuk dagunya, kami tidak bisa melaksanakan secara langsung karena kami khawatir keadaan umumnya belum terlalu baik. Demikian, Mbak. Baik, penanganan medis berarti juga harus dilakukan secara teliti ya, secara bertahap karena memang kondisinya sangat lemah dan sangat parah ya saat tiba di RS Polri ya Pak Dr. Charles. Nah kemudian sejauh ini saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, apakah sudah ada yang Anda ketahui terkait dengan pihak keluarga, baik itu orang tua ataupun sanak saudaranya yang menghampiri atau memang sampai dengan saat ini belum diketahui anak ini berasal dari mana? Ya, Mbak, seperti saya sampaikan, setibanya pasien ini di rumah sakit kami, di rumah sakit Polri, sampai masuk ke ruangan ICU, komunikasi kepada pasien memang sangat sangat terbatas. Bukan karena tidak bisa berkomunikasi, tapi pasien memang cenderung untuk diam. Pertama kali datang memang pasien sempat berkomunikasi untuk meminta makan, meminta roti coklat katanya dengan wafer. Kemudian setelah itu tidak banyak berbicara, sempat juga disampaikan di mana rumahnya, pasien juga hanya menyampaikan di sebelah sawah itu disampaikan. Jadi komunikasi memang masih belum terlalu baik, Mbak. Kami rencanakan memang nanti untuk dokter psikiatri dan dokter psikolog yang saat ini sudah standby, Mbak, untuk bila mana pasien memang sudah betul-betul sudah fit, sudah baik, akan melakukan pendekatan kepada pasien. Dan keluarga memang saat ini sih belum ada, Mbak, yang sudah mendatangi pasien. Demikian. Baik.
Baik, sudah disiapkan ada psikiatri dan juga mungkin pendampingan khusus ya untuk mendampingi psikologis dari Ya. pasien. Nah, pendampingan ini khusus yang disiapkan oleh pihak Polri kah atau ini juga menjadi suatu hal yang dilakukan secara kolaborasi mungkin bersama dengan ke Komnas Perlindungan Anak ataupun dengan pihak-pihak lain seperti dari pihak kementerian seperti apa Pak Dokter? Betul Mbak, tentunya kolaborasi sangat penting karena ini kasus yang sangat menyita perhatian publik. Dari kami tentunya untuk awal kami punya psikiatri. Psikiatri itu lebih ke klinis Mbak, lebih ke kedokteran, dan kami juga akan kolaborasi juga dengan tentunya untuk Komnas Perlindungan Anak dalam hal ini Mbak. Pasti Mbak. Baik, kemudian untuk menjaga keamanan dari korban, apakah ada pengamanan yang dilakukan secara spesifik di Rumah Sakit Polri atau di ruangan ia dirawat sampai dengan saat ini? Iya Mbak, penyidik dari Barreskrim standby untuk menjaga pasien, dan kami juga Rumah Sakit Polri seperti diketahui kami juga biasa merawat tahanan-tahanan Mbak. Jadi kami sudah terbiasa dengan status tahanan yang eksklusif tanda kutip Mbak. Jadi kami juga memang sudah menyiapkan setiap hari sudah ada yang standby Mbak untuk menjaga pasien. Baik, prosedur penjagaan juga sesuai dengan aturan yang selama ini berlaku ya, karena memang sudah sering dilakukan di RS Polri ya, RS Polri Kramat Jati ya. Kemudian Pak, kalau tadi saya menyimak dari Anda, dari pemaparan Anda terkait dengan kondisi pasien, estimasinya dari kacamata sudut dokter ya ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kondisi fisik korban terlebih dahulu? Bisa kita katakan dalam kondisi yang sudah pulih hingga mencapai 90%, apakah membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan kah? Kalau untuk tulang sendiri, Mbak, sebenarnya dalam waktu 1 minggu akan terjadi penyembuhan dari luka. Namun untuk penyembuhan tulang memang membutuhkan proses paling tidak untuk anak seusia beliau ini mungkin butuh sekitar 1,5 bulan. Tapi kami memang akan merencanakan koreksi pada anak itu agak sedikit berbeda, Mbak, dengan koreksi keadaan umum pada orang dewasa. Koreksi pada anak itu dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung, sehingga ya kita butuh waktu. Paling tidak dalam 1 minggu ini kami harap pasien sudah bisa mobilisasi. Saat ini pasien banyak tidur, Mbak. Tapi dengan terpasang pen di lengannya, pasien sudah bisa mobilisasi. Tadi sekitar 15 menit yang lalu kami masih mengunjungi pasien. Pasien juga sudah bisa tersenyum, Mbak. Sudah bisa tertawa, tadi kami ajak bercanda. Tapi memang pasien sendiri masih agak sedikit takut mungkin untuk berkomunikasi dengan orang luar. Demikian, Mbak. Baik, kemudian selain mengalami luka di bagian lengan dan juga kaki, kalau tidak salah kan ada luka bakar juga, tepatnya di bagian wajah ya Pak Dokter. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan luka di wajah ini kategorinya di kategori apa nih Pak lukanya dan bagaimana mungkin tindakan untuk mengatasi luka di bagian tersebut? Saat ini pasien juga ditangani oleh dokter bedah plastik. Memang untuk wajah ini tahapannya adalah tahapan rekonstruksi karena sudah terjadi penyembuhan, Mbak. Namun penyembuhan tersebut karena diduga luka bakar, penyembuhannya tidak penyembuhan yang sempurna. Jadi sedikit membuat kaku dan pada pergerakan wajah pasien, ya, terutama pada keadaan tersenyum dan pada keadaan menggerakkan bibir. Jadi nanti memang ke depannya dibutuhkan rekonstruksi untuk wajah tersebut. Kami masih belum tahu apa penyebab pastinya, karena itu nanti ranahnya penyidik untuk menyelidiki itu. Namun dari gambaran lukanya, sepertinya itu luka bakar, Mbak. Baik, dan saat ini Pak Dr. Charles kita sudah bergabung dengan Ibu Ciput Eka Purwianti yang merupakan asde penyediaan layanan AMPK dari Kementerian PPA yang akan juga memberikan tanggapan terkait dengan penanganan kasus ini. Ibu Ciput, apakah sudah mendengarkan suara kami, Bu? Baik, seperti kami mengalami kendala komunikasi pemirsa dengan Ibu Ciput, Ya namun Mbak, maaf nih sinyal baik, saya kurang begitu bagus ya. baik, kami sudah menangkap. Ibu Ciput mungkin boleh diberikan update terkini, Bu, terkait dengan langkah yang dilakukan oleh Kementerian PPA terhadap anak korban inisial M yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Langkah-langkah apa, Bu, yang tengah dilakukan untuk dapat membantu korban mengungkap terkait dengan kasus ini dan pemulihan kondisi fisiknya juga?
Ya, kalau mengenai pemulihan tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Dokter Charles ya, tetapi juga terkait penyidikan lebih lanjut untuk menemukan keluarga dari anak, karena ini yang penting. Ini juga ranah dari teman-teman di penyidik di Direktorat PPA PPO Barreskrim Polri. Kami dalam kasus ini sebagai yang mengelola kasus ini mengkoordinasikan para pihak yang bisa terlibat dan memberikan kontribusi sesuai kewenangan masing-masing. Jadi langkah yang saat ini dilakukan bersama RS Polri memastikan ini pemulihan-pemulihan fisik yang urgent harus dilakukan pada anak. Kemudian setelah ini juga pemulihan psikologis anak, karena anak juga masih belum bisa menjelaskan, menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik untuk mencoba tracking berbagai aspek yang mempengaruhi anak hingga sampai ada di posisi saat ini. Nah, ini tentu kami siap mendukung kebutuhan-kebutuhan teman-teman penyidik, misalnya perlu pendampingan psikolog klinis pada saat proses nanti menggali informasi dari anak. Karena memang ini anak adalah satu-satunya sumber informasi yang ada saat ini. Kemudian juga memastikan kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk langkah-langkah pemulihan selanjutnya yang diperlukan bagi anak. Karena memang itu kondisi yang sangat darurat saat ini, Mbak. Baik, dan terakhir Bu, mungkin dari pihak kepolisian apakah sudah ada informasi kepada Kementerian PPA terkait dengan titik terang lain yang ditemukan dari memeriksa TKP mungkin atau sejumlah saksi yang sudah digali keterangannya untuk dapat mencari tahu siapa orang tuanya dan di mana asal-usulnya, Bu? Ya, ini betul-betul ruang kewenangan dari teman-teman penyidik. Kami sabar tentunya mendapatkan informasi karena biasanya akan bergerak bersama pada saat nanti diperlukan koordinasi lebih lanjut, mendapatkan titik di mana asal anak gitu ya, untuk koordinasi pelacakan keluarga. Ini kan juga ada kewenangan dari dinas sosial setempat gitu misalnya. Nah, kami akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Sosial dan juga dinas sosial nanti di titik yang ditemukan informasi berdasarkan informasi dari anak, Mbak. Nah, itu langkah yang tadi saya jelaskan, semuanya akan dilakukan sesuai kewenangan dari kementerian lembaga yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Baik, kami akan nantikan kelanjutan dari pihak Kementerian PPPA dan juga dari pihak rumah sakit dalam hal ini RS Polri Kramat Jati untuk penanganan korban. Terima kasih kepada Bapak Dr. Charles Siagian dan juga Ibu Cipu telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat.